Selamat sore, salam. Kiranya senantiasa sehat dan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Warga jemaat GKJ Cakraningrat yang saya kasihi, saat ini kita berjumpa walaupun tidak langsung untuk bersama-sama mengikuti pendadaran dalam rangka pelayanan sakramen perjamuan yang akan dilayankan oleh Majelis GKJ Cakraningrat pada tanggal 4 dan tanggal 11 Oktober tahun 2020. Nah, mari dalam persekutuan pendadaran ini kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian. Silahkan dibuka dalam Kidung Jemaat nomor 318. Baitnya yang pertama dan kedua. Kita akan nyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 318, baitnya yang pertama dan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Mari. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka akan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang memberi berkat penuh. Kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sore hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang maha kudus dengan doa setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan telah mengetuk setiap hati kami untuk mempersiapkan diri melalui persekutuan pendadaran pada sore hari ini, kendati pun kami secara tidak langsung mengadakan persekutuan. Namun Tuhan mengetahui setiap kerinduan hati kami untuk bersekutu bersama dan terlebih memahami kebenaran sabda Tuhan itu dalam kehidupan setiap kami, pribadi kami, maupun di tengah-tengah keluarga kami. Sungguh Bapa, oleh karena berkat-berkat-Mu, kami boleh merasakan damai sejahtera, baik setiap pribadi maupun damai sejahtera Tuhan yang kami rasakan di tengah keluarga kami. Dalam persekutuan pendadaran mempersiapkan diri kami mengikuti dan melayani sakramen perjamuan, kami Tuhan siapkan, Tuhan sucikan setiap hati kami. Terlebih ketika kami hendak menghayati akan kebenaran sabda Tuhan, kami mohon ya Tuhan, tahirkan hati kami. Bersihkan hati kami, sucikan hati kami, ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga
taburan kebenaran sabda Tuhan yang hendak kami terima hayati bersama, dapat memberikan kekuatan baru, semangat baru, bahkan melalui firman Tuhan kehidupan spiritualitas kerohanian kami terbangun, dan semakin dikuatkan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin dimampukan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami bersama-sama menyambut kebenaran sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6, silakan dibuka. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulangi bagian yang terakhir dari ayatnya yang ke-4. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berbahagia setiap saudaraku yang menghayati kebenaran sabda Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Oktober dalam ibadah tanggal 4, ya, hari Minggu nanti kita akan memasuki bulan keluarga. Dan pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai keluarga, seringkali kita bertanya tentang apa itu keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak. Ya, itu minimal. Jadi keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak. Yang kita hayati di sini adalah persekutuan. Persekutuan itu dari kata koinonia, ya, dari kata bahasa Yunani koinonia. Kata koinonia dalam bahasa Yunani itu memiliki makna kebersamaan, ya, atau bersama-sama memiliki dan memberi. Ya. Intinya persekutuan itu yaitu bersama-sama memiliki, bersama-sama memberi. Dan tentu konsep persekutuan ini harus diletakkan dalam makna persekutuan yang intim, persekutuan yang dekat, persekutuan yang menghidupkan satu dengan yang lain. Ya, kalau dalam kehidupan keluarga, maka di dalam keluarga itu ada keintiman, ada kebersamaan antara ayah, ibu, dan anak. Ikatan kebersamaan di dalam persekutuan yang intim ini harus diletakkan secara baik, ya, dalam posisinya masing-masing.
ya, bagaimana posisi orang tua dalam relasinya dengan anak, demikian juga bagaimana posisi anak dalam relasinya dengan orang tua. Dalam relasi ini, yang ada adalah mereka menjalin kehidupan, menjalin kebersamaan, menjalin komunikasi, menjalin relasi, ya, secara intim, secara dekat. Dan orang bisa mengalami keintiman, orang bisa mengalami kedekatan, orang bisa mengalami kemesraan, orang bisa mengalami kebahagiaan, itu kalau semua dalam relasi itu didasari atas dasar kasih. Orang tua mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tuanya. Keduanya diletakkan dalam hubungan yang setara untuk saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam relasi dengan anak dengan orang tua, dalam ayatnya yang pertama Rasul Paulus memberikan nasihat, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, ya. Anak-anak harus mentaati orang tua di dalam Tuhan, ya. Apa artinya mentaati orang tua di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Dalam konteks relasi, ya, relasi anak dengan orang tua dan relasi anak dengan Tuhan, Tuhan harus ditempatkan lebih tinggi dalam relasinya dengan orang tuanya. Sebagai contoh, dalam kehidupan setiap anak, ya, memang harus taat terhadap orang tuanya. Itu menunjukkan tanda baktinya anak terhadap orang tua. Itu sebagai bentuk penghormatan anak sebagai orang tua. Dan itu juga bentuk perilaku etisnya anak dalam relasinya dengan orang tua. Ya. Problematiknya adalah ketika orang tua dalam relasinya dengan anak itu tidak benar dalam mendidik. Jikalau kita ketemukan kasus yang semacam ini, ya, anak dididik dengan cara yang tidak benar, maka ketaatan itu menjadi ketaatan yang dimengerti dalam relasinya dengan kebenaran. Kalau orang tuanya benar, maka anak mentaati dari didikan kebenaran dari orang tuanya. Tetapi jikalau ajaran orang tuanya salah, pertanyaannya, apakah anak harus mentaati? Tidak. Dia harus taat terhadap yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yang dimaksudkan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus menegaskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak harus menempatkan dirinya dalam porsi atau dalam tempat yang benar dalam relasinya dengan orang tua dan relasinya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai contoh misalnya, kalau kedapatan atau kalau ada orang tua mengajarkan kepada anak-anak mencuri, pertanyaannya, kalau orang tua mengajarkan mencuri kepada anak-anaknya, orang tua mengajarkan kekerasan kepada anak-anaknya, kalau orang tua mengajarkan anaknya supaya menipu, ya, tentu sebagai anak, ya, atas dasar hikmat Tuhan, ya, kita tidak, ya, kemudian melakukan ketaatan secara mutlak, ya, dengan Tuhan itu.
dengan orang tua yang semacam itu. Tetapi ketaatan secara mutlak itu berlaku dalam relasinya dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sangat disayangkan kalau misalnya dalam keluarga Kristen kemudian ada orang tua yang mengajarkan hal-hal yang bersifat negatif kepada anak-anak mereka. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sebab bagaimanapun juga anak-anak ini adalah anugerah khusus, ya, atau pemberian khusus, peparing mirunggan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Maka kita harus mendidik mereka, mendidik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau begini kan balance, Bapak Ibu Saudara. Orang tua mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga anak-anak dalam relasinya dengan orang tua mewujudkan ketaatan dan hormatnya kepada orang tua dengan cara, ya, dilandasi oleh takut akan Tuhan, dan kemudian dalam kehidupan anak-anak ini senantiasa mencari, ya, kehendak Tuhan itu dalam relasinya dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini dalam relasinya antara anak dengan orang tua. Ya, anak harus taat di dalam kebenaran dalam relasi dengan orang tuanya, dengan tetap takut akan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam relasinya dengan orang tuanya. Dengan demikian anak akan menunjukkan ketaatan dan baktinya itu kepada orang tua dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang keempat di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jelas, ya. Tentu sebagai orang tua yang diberikan anugerah khusus, yaitu anak terhadap mereka, orang tua harus bertanggung jawab atas didikan. Orang tua harus bertanggung jawab atas keadaan dari anak tersebut. Sebab anak itu diberikan, anak itu dititipkan kepada setiap orang tua untuk dididik, supaya anak-anak itu takut akan Tuhan, supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang dapat menghormati orang tuanya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan satu nats dari Yohanes, ya. Dari 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, ya. Ini sebagai ayat penutup dalam persekutuan kita kali ini. 3 Yohanes pasalnya yang pertama ayat keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, saya ulangi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, dalam relasinya dengan jemaat atau warga jemaat atau umat, Yohanes mengatakan bahwa warga jemaat atau umat itu adalah anak-anak Yohanes. Maka Yohanes sebagai bapak, ya, rohani dari mereka,
Sekali lagi, maka Yohanes sebagai bapak rohani dari umat akan merasa bahagia kalau umat itu hidupnya, ya, hidup di dalam kebenaran. Ya, sekali lagi, Yohanes sebagai bapak rohani umat akan mengalami kebahagiaan jikalau umat hidupnya hidup di dalam kebenaran. Ya, sama dengan kita orang tua. Kita ingin anak-anak kita hidup di dalam kebenaran, tetapi jangan lupa kita sebagai orang tua juga harus memberikan keteladanan kebenaran. Ya, sekali lagi, kita orang tua harus memberikan teladan kebenaran agar supaya anak-anak dapat, ya, meneladani kebenaran yang telah kita nyatakan. Ya, kita sebagai orang tua harus mengajar mereka di dalam ajaran kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, agar supaya anak-anak mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan spiritualitas yang benar, ya, dalam relasinya dengan orang tua dan juga dalam relasinya dengan Tuhan. Siapa toh yang nggak senang kalau setiap dari anggota keluarga kita, setiap orang tua, setiap anak berperilaku benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui renungan kali ini, kita berusaha memohon pertolongan Roh Kudus dengan hikmat Tuhan, agar supaya kita dapat menjadi teladan-teladan kebenaran, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam kebenaran itu. Sehingga hidup kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang menyenangkan bagi orang tua dan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, perkenankan melalui rekaman ini saya membacakan untuk pertelaan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Dan disitulah kemudian ketika kita pendadaran semacam ini, kita diingatkan dalam perjamuan, dalam persekutuan kita dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama menghayati, merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dan dapat memberikan keteladanan kebenaran kepada anak-anak kami. Demikian juga setiap anak-anak, Tuhan berikan hikmat agar supaya dapat mentaati orang tua, menghargai orang tua, menghormati orang tua. Jikalau orang tua mengajarkan kebenaran bagi anak-anaknya. Bapa, berkati setiap keluarga Kristen, berkati setiap kami semua, warga jemaat GKJ Cakra Ningratan, yang akan mengikuti sakramen perjamuan.
yang akan dilayankan oleh gereja Tuhan tanggal 4 dan tanggal 11 Oktober. Mampukan kami untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, tahirkan kami, ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan Tuhan ini dengan baik. Kami hendak menyerahkan persiapan kami untuk menerima dan melayani sakramen di gereja Tuhan di GKJ Cakraningrat hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan akan terus menjaga kami, Tuhan akan terus memelihara kami, sebab kasih Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak berhenti. Inilah doa dan pengharapan kami. Semuanya kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita mengadakan persekutuan yang tidak langsung ini, ya, dan sekiranya menjadi berkat. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan menyatakan kemurahannya, semua warga Cakraningrat diberkati dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat sore. Amin.